Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 171. Tidak. Ivan menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah putaran penawaran yang sangat sengit, mutiara bercahaya itu dimenangkan oleh seorang wanita misterius. Dia tidak terlalu tua, tetapi dia menawarnya dengan harga $500 juta dan memenangkannya. $500 juta. Tuan tua Taylor menarik napas tajam setelah mendengar perkataan Ivan. Itu adalah harga yang mustahil. Bahkan, jika keluarga Taylor tahu tentang pelelangan itu, mereka hanya akan menghadirinya untuk bersenang-senang. Mereka tidak akan mampu mengumpulkan uang sebanyak itu untuk membeli sebuah mutiara bercahaya. Tentu saja, keluarga Taylor memiliki uang. Mereka perlu menjaga aset sebagai modal untuk perusahaan. Oleh karena itu, modal mereka tidak sebesar beberapa keluarga bangsawan kelas 2 atau kelas 3 lainnya. Wanita yang membayar $500 juta, apakah dia istri kepala keluarga bangsawan kelas 1? Theodore merasa sangat penasaran. Mungkin tidak, dia mengenakan masker wajah dan kacamata, dan dia tampak sangat misterius. Kabar di sekitar mengatakan, dia memiliki tubuh yang luar biasa, dan mungkin masih berusia sekitar 20-an. Tidak ada yang mengetahui, apakah dia punya sugar daddy, seorang miliarder, atau bagaimana penampilan aslinya. Satu hal yang pasti, dia sangat kaya dan berkuasa. Aku juga mendengar bahwa, pada saat dia meninggalkan pelelangan, dia diserang oleh orang-orang Neil Hugo. Mereka mungkin mencoba mencuri mutiara bercahaya itu, tapi coba tebak. Ada sekitar 50 atau 60 orang di tempat kejadian, termasuk beberapa pemegang sabuk hitam, tapi mereka semua dikalahkan oleh wanita itu. Kekuatan bertarung wanita itu, sungguh bukan lelucon. Setelah berkata demikian, Ivan melanjutkan, aku juga mendengar, pria yang menamparkan wajah Neil, sedang menemani wanita itu. Aku curiga dia adalah pengawalnya, tetapi ada yang mengatakan, itu adalah sugar baby-nya, karena dia cukup tampan. Aku tidak mengetahui segala sesuatunya dengan jelas, karena seseorang yang berbicara denganku, tidak jelas tentang beberapa hal. Ini menunjukkan, wanita itu pasti memiliki latar belakang yang rumit. Tuan tua Taylor mengangguk dan berkata, aku tidak peduli, apakah pria itu adalah sugar baby atau pengawalnya. Mengingat dia memiliki keberanian untuk menamparkan Neil Hugo, itu menunjukkan, dia sama sekali tidak takut pada keluarga Hugo. Tapi, bukankah satu-satunya orang yang tidak takut dengan keluarga Hugo, termasuk 4 keluarga besar dan keluarga Roy? Wanita ini bukan dari kelompok mereka, mungkinkah dia berasal dari kota lain? Theodore merasa sedikit bingung. Jika wanita itu adalah seseorang dari 4 keluarga besar, semua orang akan mengenalinya, meskipun dia mengenakan masker wajah dan kacamata. Mungkin tidak. Jangan lupa, ada banyak kekuatan yang menonjol, tapi tidak terkenal. Tuan tua Taylor memaksakan senyum dan menambahkan, bagaimana dengan kekuatan bawah tanah? Mereka tidak lemah sama sekali. Lihat saja, klan Dewa Naga yang kehilangan 200 orang, karena serangan mendadak beberapa hari yang lalu. Kekuatan ini lebih menakutkan, karena kita tidak mengetahui berapa banyak uang yang mereka miliki. Selain itu, para veteran telah pulang baru-baru ini, dan ada beberapa jenderal atau panglima perang di antara mereka. Mereka juga termasuk orang-orang yang kaya. Itu masuk akal. Bagaimanapun, karena dia berani memukuli Neil Hugo, ini menunjukkan dia memiliki latar belakang yang kuat juga. Ivan mengangguk dan berkata, aku mendengar wanita itu memiliki tubuh yang luar biasa, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana penampilannya. Sementara itu, pria itu tampaknya cukup mengancam, jika dia memukuli Neil hingga hampir menangis. Aku ingin tahu, siapa pahlawan yang membunuh 200 orang dari klan Dewa Naga. Klan Dewa Naga bukanlah klan yang baik, jadi, semua orang memanggil si pembunuh sebagai pahlawan. Tuan tua Taylor memaksakan senyum dan berkata, kali ini, setelah serangan terhadap Neil, siapa yang mengerti bagaimana perasaan keluarga Hugo? Keluarga Hugo sangat disiplin dan sangat berhati-hati dalam segala hal. Mereka khawatir, Neil akan menyebabkan masalah, dan itulah mengapa mereka tidak mengizinkannya untuk membawa pengawal satupun. Sayangnya, masih terjadi masalah juga. Ayah, orang-orang kita memeriksa keesokan harinya. Mereka mengatakan, ada cetakan sandal di gedung yang diabaikan. Dilihat dari situ, pahlawan misterius itu pasti sedang memakai sandal pada saat pembantaian. Ivan tenggelam dalam pikirannya beberapa saat, sebelum dia berkata, sial, mampu membunuh begitu banyak orang dari klan Dewa Naga, hanya dengan mengenakan sandal. Dia pasti sangat luar biasa, dia adalah idolaku. Bab 172. Berhenti berbicara tentang idola.
Theodore memelototi putranya sendiri dan berkata, untuk keluarga bangsawan kelas 1 dan kelas 2, tentu saja, mereka akan memiliki seseorang yang sekuat itu, kan? Ambil contoh, dan Jamisan dari keluarga Clark. Kudengar, dia mampu mengalahkan beberapa ratus orang sendirian. Ayah, Jamisan jelas bukan tandingan idolaku. Pikirkanlah, idolaku sangat misterius dan sangat kuat. Dia memiliki keberanian untuk melawan kekuatan besar dan jahat. Kedua, dia bertarung dengan memakai sandal, dan berhasil keluar dengan selamat. Adapun Jamisan, aku mendengar dia menderita luka parah saat itu. Oleh karena itu, aku percaya orang yang berani melawan klan Dewa Naga, pasti jauh lebih kuat daripada dan Jamisan. Semakin Ivan memikirkannya, semakin dia mengidolakan pria misterius itu. Ia berharap bisa bertemu dengan idolanya. Sayangnya bagi kita, meskipun kita sendiri memiliki beberapa pengawal, mereka tidak terlalu hebat. Tidak ada satupun dari mereka yang cukup kuat. Saat ini, untuk mendapatkan pengawal yang lebih baik, akan menghabiskan biaya beberapa ratus ribu dolar. Bahkan, beberapa dari mereka akan menuntut lebih dari $1 juta untuk gaji bulanan mereka. Jika kita menyewa beberapa dari mereka, itu akan menghabiskan banyak biaya. Theodore menghela nafas dan berkata, yang perlu kita lakukan sekarang adalah mendapatkan proyek semacam South City. Ketika kita mendapatkannya, kita akan memiliki lebih banyak uang untuk mempekerjakan beberapa pengawal profesional. Tuan Tua Taylor memandang Ivan dan berkata, kamu harus membicarakan ini dengan Selena, oke? Aku tahu ada kesalahpahaman di antara kalian berdua, tetapi aku masih berharap, demi keluarga Taylor, kalian berdua bisa membiarkan masa lalu, biarlah menjadi masa lalu. Jangan khawatir, kakek, aku baik-baik saja. Aku khawatir Selena masih marah karenanya. Ivan melanjutkan sambil tersenyum, ketika kita menjadi keluarga bangsawan kelas 2, kita harus mendapatkan beberapa pengawal profesional. Jika kita bisa mempekerjakan seseorang yang mampu membunuh 200 orang dari klan Dewa Naga dalam semalam, itu akan sangat bagus. Segera, setelah meninggalkan pelelangan, Lana memberikan Jack kotak dengan mutiara bercahaya di dalamnya. Melihat hari semakin sore, Jack menaiki skuter listriknya untuk menjemput Selena dari kantor. Pada saat yang sama, Timothy sedang duduk bersama Tuan Tua Drake dan yang lainnya di meja makan. Di mana mutiara bercahaya itu? Apakah kamu memenangkan penawarannya? Tuan Tua Drake memandang Timotius dan bertanya. Keluarga Drake telah tinggal di rumah selama hari itu, sehingga mereka tidak mendengar tentang apa yang terjadi di siang hari. Kamu mungkin sudah mendapatkannya, bukan? Kudengar, tawaran awalnya tidak terlalu tinggi, jadi, aku memperkirakan kamu bisa menawarnya dengan maksimum harga $100 juta. Mendapatkan mutiara bercahaya yang sangat besar, dengan harga $100 juta, selain membantu meningkatkan kualitas tidur dan memperpanjang hidup seseorang, $100 juta akan terasa sangat murah. Sambung tanya dengan gembira. Andai saja penawaran ini semudah yang kamu katakan. Timothy memaksakan senyum dan berkata, mutiara itu ditawar oleh seorang wanita misterius. Tapi, aku ingin tahu tentang satu hal, Jack juga ada di sana bersama dengan wanita misterius itu. Yang menjadi pertanyaan, siapa wanita misterius itu? Dia sangat kuat dan juga kaya, siapa yang tahu, apakah Jack sugar baby-nya atau pengawalnya? Semakin Timothy memikirkannya, semakin dia mengerutkan kening. Jika Jack benar-benar pengawalnya, bukankah dia mengkhianati kita, keluarga Drake? Jack adalah pengawal keluarga Drake, apakah dia melakukan pekerjaan paruh waktu sebagai pengawal wanita itu, di belakang kita? Bagaimana dia bisa menjadi seseorang yang tidak profesional seperti itu? Bab 173. Saudaraku, apa yang coba kamu katakan? Wanita misterius apa? Pengawal profesional apa? Dan, mengapa Jack ada di sana? Setelah mendengar kakaknya bergumam, Tanya merasa sangat bingung. Oh, jadi, inilah yang terjadi. Ketika aku tiba di pelelangan hari ini, aku menyadari. Timothy melihat ke arah banyak orang di meja makan, dan mulai bercerita tentang kejadian siang ini. Jack telah memukuli Tuan Muda Hugo. Wanita itu menggunakan $500 juta untuk menawar mutiara bercahaya. Ya Tuhan, seharusnya aku mengikutimu ke sana siang ini. Seharusnya, aku tidak tidur, aku sudah melewatkan pertunjukan yang luar biasa. Tanya memikirkan kejadian pada siang ini, semakin dia memikirkannya, semakin dia menyesal, karena tidak mengikuti kakaknya ke pelelangan hari ini. Jack adalah sugar baby. Sungguh sangat lucu, jika orang-orang berpikir begitu. Jack mempunyai cukup banyak uang. Apalagi, kita membayarnya $20 juta sebulan, yang lebih dari cukup untuknya. Apakah dia masih perlu untuk menjadi sugar baby?
James Drake tertawa dan berkata, karena wanita ini mengenakan topeng dan penutup wajah, aku pikir dia pasti memiliki latar belakang yang rumit. Adapun Jack, tidak mungkin dia adalah pengawalnya. Mereka mungkin bersama sebagai teman. Ini sudah downgrade agar Jack menjadi pengawal kita, jadi, tidak mungkin baginya untuk menemukan pekerjaan paruh waktu. Ayah, bukankah kamu menganggap Jack terlalu tinggi? Apakah dia memang sekuat itu? Timothy selalu berpikir ayahnya terlalu meninggikan posisi Jack. Kamu terlalu muda. Ingat, apa yang sudah aku katakan, kamu tidak boleh menyinggung orang ini. Tentu saja, kamu tidak bisa membiarkan dia merasa, kita mencoba untuk mendapatkan sisi baiknya, atau membiarkan dia merasa kesal kepada kita. Akan tetapi, saat kita mendapat kesempatan, kita harus membantunya dan membuatnya merasa, bantuan dari kita adalah sesuatu yang baik. Aku sangat yakin, dia memiliki koneksi dengan Dewi Perang. Kata James sambil tertawa. Saat dia berbicara, dia menyadari sesuatu dan berseru, ya Tuhan, wanita dengan topeng wajah dan kacamata hari ini, berapa umurnya? Timothy memikirkannya dan menjawab, bahkan, dengan masker wajah dan kacamata, meskipun aku tidak bisa melihatnya dengan jelas, tetapi aku melihat bagaimana dia secara fisik terlihat secara keseluruhan. Aku memperkirakan dia berusia lebih dari 20 tahun. Apakah kamu yakin, dia berusia lebih dari 20 tahun? James bertanya dengan penuh semangat. Dia pasti di bawah 30 tahun. Kalau aku tidak salah, dia sekitar 27 atau 28 tahun. Timothy menambahkan, ada apa? Ayah, apakah kamu bisa menebak siapa dia? 27 atau 28 tahun. Pupil mata James melebar. Dia berkata, dia bukan dewa perang, karena dia seorang wanita. Bisa jadi, dia adalah Dewi Perang. Aku mendengar, dia tidak senang dengan beberapa orang yang mengganggunya baru-baru ini. Dia menolak semua pengusaha dan keluarga kaya yang ingin mengajak makan bersamanya. Jika Dewi Perang ingin keluar rumah, masuk akal jika dia akan memakai kacamata dan pelindung wajah. Ayah, setelah kamu mengatakannya, kupikir itu masuk akal. Lagi pula, bagi seorang wanita, untuk bisa mengeluarkan 500 juta dolar dan mengalahkan hampir 60 orang dengan mudah, terlebih lagi dengan beberapa pemegang sabuk hitam di antara mereka, aku yakin dia adalah Dewi Perang. Timothy menarik napas dengan tajam dan tertegun. Tidak mungkin, ada wanita kaya dari kota lain yang akan datang ke pelelangan. Lagi pula, berita tentang pelelangan itu baru keluar kemarin, sehingga orang-orang dari kota lain mungkin tidak akan bisa mendengarnya secepat ini. Melihat betapa kuat dan mudanya wanita tersebut, dia mungkin Dewi Perang. Itu benar. Karena Jack bersamanya, ini semakin membuktikan hubungan mereka tidak biasa. Bab 174. Semakin James memikirkannya, semakin bersemangat dia. Dia merasa, wanita itu mungkin yang terkuat dan paling menakutkan di Eastfield saat ini, Lana Zex. Karena Jack pergi ke pelelangan bersamanya, hal itu menunjukkan, keduanya memiliki kedekatan satu sama lain. Jika itu benar-benar terjadi, dia sudah membuat tebakan yang benar tentang semua itu. Aku belum pernah bertemu Lana Zex, jadi, aku tidak berani memastikannya. Ayah, ini hanya tebakan saja. Timothy berkata sambil memaksakan senyum. Aku akan mencarinya, dan menunjukkan foto para dewa perang. Ada banyak sekali, foto 9 dewa perang besar. James tidak repot-repot dengan makanannya lagi. Dia mengeluarkan ponselnya, dan mulai mencari foto-foto mereka. Setelah beberapa saat, dia menemukan foto seluruh tubuh Lana, dan menunjukkannya kepada Timothy. Lihat foto ini baik-baik. Para dewa perang tidak memiliki foto kasual, dan selalu mengenakan seragam tentara. Coba lihat foto Dewi Perang ini, apakah foto ini mirip dengan wanita yang kamu temui di pelelangan? Timothy memeriksa foto itu dan berkata, tubuh ini, tinggi ini, ukuran tubuh ini, memang terlihat seperti dia. Setelah mendengar itu, Tuan Tua Drake dan James saling memandang, sebelum tertawa bersama-sama. Sepertinya, tebakan mereka hampir 100% benar. Namun, Timothy segera mengernyit setelah itu dan berkata, tapi, wanita itu hari ini mengenakan gaun, dan dia tampak feminim dan seksi. Wanita di foto ini tampak dingin, dan tatapannya menakutkan. Dia sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Sejak dia meninggalkan tentara, mengenakan gaun feminim, pasti akan membuatnya tampak berbeda bagi semua orang. Akan tetapi, jika tinggi dan bentuk tubuhnya yang kamu perhatikan, aku yakin dia adalah Lana Zex, Dewi Perang. James tersenyum dan berkata, siapa yang tahu, Dewi Perang begitu menyukai mutiara bercahaya, sehingga dia menghadiri pelelangan untuk menawarnya. Tuan Tua Drake tenggelam dalam pikirannya sebelum bertanya,
Tunggu, selama pelelangan, apakah kamu menyinggung perasaannya? Timothy tercengang setelah mendengar pertanyaan itu, ekspresinya menjadi gelap. Timothy, apakah kamu telah menyinggung Dewi Perang? James ketakutan. Dia berkata kepada Timothy, berapa kali aku memperingatkanmu? Kamu harus berada di sisi baik Jack, dan tidak menyinggung perasaannya. Karena Jack berada di sebelah wanita ini, kamu seharusnya tidak menyinggung perasaannya juga, kan? Tidak peduli, apakah kamu tahu siapa dia sebelum ini? Timothy berkata dengan ekspresi gelap, aku tidak tahu, apakah itu bisa dianggap menyinggung perasaannya atau tidak. Tetapi, ketika dia dalam perang penawaran denganku, dia menaikkan tawarannya sampai akhir. Aku tidak berharap, dia menjadi sekaya dan sekuat itu di Eastfield, pada usia yang begitu muda. Aku berteriak padanya, untuk melepas topeng wajahnya, agar bisa mengungkapkan identitasnya. Aku mengatakannya, karena aku hanya ingin tahu siapa dia. Setelah mendengar itu, James menunjuk Timothy dengan marah dan berkata, bukankah ini menyinggung perasaannya? Ini jelas menyinggung perasaannya. Setelah mengatakan itu, James berhenti dan terengah-engah sebelum melanjutkan, mengapa seorang Dewi Perang, memakai masker wajah dan kacamata. Dia tidak ingin dikenali, jadi, itulah mengapa dia berpenampilan seperti itu. Dia baru saja kembali ke Eastfield, dan terlalu banyak orang yang mencari keuntungan dari berhubungan dengannya. Dia pasti terganggu oleh mereka, jadi, itu sebabnya, dia melakukan apa yang dia lakukan saat ini. Dan, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu pergi ke depannya, dan meminta dia untuk melepas topengnya. Katakan padaku, jika kamu adalah dia, apakah kamu tidak akan tersinggung? James menjadi lebih marah, semakin dia memikirkannya. Dia sangat berharap, dia bisa menamparkan putranya beberapa kali. Meskipun James sudah mengingatkannya beberapa kali, masalah masih saja terjadi. Ayah, ini tidak terlalu serius, kan? Dewi Perang, mungkin bukanlah seseorang yang picik. Apalagi, dia mengenakan topeng dan penutup wajah. Dia pasti menyadari, aku tidak ingin mencoba untuk menyinggungnya, aku hanya ingin tahu saja. Aku, pasti bukan satu-satunya orang di ruangan itu, yang ingin tahu tentang dia pada saat itu. Aku yakin, dia tidak akan terlalu mempermasalahkannya. Timothy, hanya bisa menundukkan kepalanya, karena dimarahi oleh James Drake. Tanya, sebagai seorang adik, merasa sedikit kasihan kepada kakaknya. Bab 175. Timothy, memikirkan sesuatu dan berkata, pada saat itu, Michael Wilson dan keluarga Roy, semua bertanya tentang siapa dia. Selain masalah tersebut, kami tidak sedang berdebat satu sama lain. James menghela nafas lega, setelah mendengar perkataan Timothy. Jika itu masalahnya, akan menjadi sedikit lebih baik. Ingat, Jack dan wanita itu, termasuk siapapun yang bersama Jack, kamu tidak boleh menyinggungnya. Kalau tidak, jika kamu membuat dia marah, keluarga Drake mungkin harus segera meninggalkan Eastfield. Baiklah, aku mengerti, ayah. Timotius merasa lega. Dia sangat bersyukur untuk dirinya sendiri, dia tidak menimbulkan masalah dengan mereka hari ini. Kalau tidak, dia mungkin akan berakhir seperti Neil Hugo. Pada saat ini, Tuan keluarga Hugo, sudah mengetahui tentang apa yang telah terjadi pada siang ini. Tuan Hugo, bersama dengan beberapa anggota penting keluarga, berkumpul di aula besar di rumah keluarga. Adapun Neil, dia berdiri dengan kepala tertunduk, dengan wajah yang masih bengkak di depan Tuan Hugo. Kamu idiot, bukankah kamu terlalu berani? Aku sudah memberitahumu dari waktu ke waktu, kamu seharusnya tidak membuat masalah, tetapi kamu selalu mengabaikanku. Selain itu, kamu juga menyewa orang untuk merebut mutiara bercahaya itu, bukan? Kamu sangat memalukan. Kamu sudah mempermalukan reputasi keluarga kita. Tuan Hugo sangat marah, sehingga tinjunya mengepal dan matanya merah. Ayah, ini memang salahku. Tetapi, Jack juga terlalu berlebihan. Dia memukuliku di depan semua orang, bukankah itu menandakan bahwa dia memukul wajah keluarga Hugo? Kita tidak bisa membiarkan ini berlalu, kita harus melakukan sesuatu. Neil mendongak, dan berkata dengan marah. Orang-orang yang aku pekerjakan, akan memberi Jack pelajaran, karena dia memandang rendah aku, saat dia mengendarai skuter listrik terakhir kali. Aku hanya ingin memberinya pelajaran tentang itu, aku tidak bermaksud merebut mutiara bercahaya. Aku tidak peduli, jika itu adalah alasanmu untuk menyerang mereka. Apa gunanya, menjelaskan semua ini kepada kita sekarang? Orang-orangmu, menyerbu ke arah mereka, tepat ketika mereka meninggalkan pelelangan. Dan, orang-orang yang kamu sewa, mengincar wanita itu. Siapapun yang melihat kejadian itu, akan berpikir bahwa, kamu ingin mencoba merebut mutiara bercahaya, karena kamu kalah dalam penawaran.
Dengan pria picik sepertimu, siapa lagi yang mau bekerja sama dengan kita di masa depan? Tuan Hugo benar-benar marah. Satu-satunya hal yang aku dengar adalah, kamu membawa orang-orang, dalam upaya untuk merebut mutiara bercahaya itu, tetapi pada akhirnya, kalian malah dipukuli. Aku. Neil terdiam. Sejujurnya, dia memang berencana untuk merebut mutiara bercahaya dari mereka juga, meskipun ide itu datang dari pengawalnya. Tuan, tidak peduli apa, beginilah keadaannya sekarang. Tidak ada yang tahu, siapa sebenarnya wanita itu. Tetapi untuk Jack, dia hanyalah seorang veteran. Karena dia berani memukuli tuan muda, apa artinya ini? Ini jelas menunjukkan, wanita itu seharusnya memiliki status tertentu. Jadi, itulah sebabnya, kenapa dia tidak takut menyinggung kita. Seorang lelaki tua memikirkannya lebih jauh, dan bertanya kepada Tuan Hugo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bawa orang-orang kita akan menemukan Jack sekarang. Tuan Hugo memikirkannya dan menjawab, oke, ayo kita pergi. Sialan, dia mengabaikan keluarga Hugo, dan mempermalukan kita. Ayo beri dia pelajaran. Neil sangat bersemangat. Lagi pula, ayahnya memang mencintainya. Ayahnya, akhirnya melakukan sesuatu untuknya.